Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan Miranda Rizang Ayu, Muhammad Naufal Setia Amin, Nur Fitri Ariyanti, Fajriani Sofiah, dan Titania Leoni Suci. Langsung saja untuk materi pertama, saya serahkan kepada pemateri pertama, Mbak Miranda. Baik, saya pemateri pertama. Slide selanjutnya. Madilra, suaranya putus-putus. Yang pertama, menjaga kesehatan pada masa pandemi coronavirus disease pada tahun 2019 atau disebut juga COVID-19 saat ini menjadi pandemi hampir di seluruh negara di dunia. Terus meningkatnya kasus penderita yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Hal ini membutuhkan kesadaran setiap masyarakat untuk waspada berupaya untuk mengurangi risiko penularan termasuk kesehatan diri sendiri. Tubuh yang sehat merupakan dambaan semua orang karena kita dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan. Jika tubuh sehat, maka segala kegiatan hidup dapat terlaksana dengan baik. Next. Yang kedua itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu gaya hidup yang memperlihatkan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan dan minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang dapat menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Selanjutnya, pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, mengonsumsi jajanan yang sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, atau melakukan aktivitas fisik secara teratur, memberantas jentik-jentik nyamuk, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kerja bakti. Selanjutnya, Part 3 tentang pandemi terhadap kesehatan mental. Sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan di perkantoran diberikan untuk jangka waktu tertentu. Ketakutan dan kecemasan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona jenis baru ini, rasa cemas dan takut tersebut tentu saja dapat membebani dengan sangat kepada anak-anak maupun orang dewasa.
Next, Mbak. Dampak pandemi terhadap kesehatan mental. Dalam kondisi pandemi, dapat dimaklumi jika seseorang yang terdampak, baik terdampak secara langsung maupun tidak langsung, mengalami perasaan tertekan dan perasaan khawatir, di antaranya 1. Takut jatuh sakit dan meninggal, tinggal di rumah sendiri karena sekolah tutup, tanpa asupan dan dukungan yang tepat. 2. Ketakutan untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular. 3. Takut tidak terpenuhinya kebutuhan hidup keluarganya akibat isolasi. 4. Takut diasingkan masyarakat karena dikaitkan dengan penyakit. 5. Takut kehilangan anggota keluarga dan atau orang yang dicintai. 6. Takut karena terpisah dari keluarga dan atau orang-orang yang dicintai. 7. Mereka tidak berdaya, bosan, kesepian, dan depresi selama masa isolasi. Next, Mbak. 4. Upaya menjaga kesehatan mental pada masa pandemi. Upaya menjaga kesehatan mental pada masa pandemi. Beberapa tips dalam menjaga kesehatan mental adalah mengurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat kecemasan meningkat. Carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya dan utamakan membuat rencana praktis melindungi diri dan orang-orang terdekat. Usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Mencari informasi terkait menjaga kesehatan mental saat pandemi di berbagai sumber internet yang juga sesuatu langkah positif menurut Bennett 2020. Melakukan aktivitas fisik, terus saling membantu, serta melindungi satu sama lain. Berikut ini tips menjaga kesehatan mental saat pandemi. Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Yang kedua, sibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Yang ketiga, tetap menjaga interaksi sosial. Yang keempat, jaga kesehatan dengan baik. Yang kelima, menjaga kondisi tubuh tetap fit. Yang keenam, melakukan physical distancing. Terus yang terakhir yaitu menjaga kebersihan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri. Ya, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang lebih khusus penyebabnya antara lain. Yang pertama, risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan COVID-19 belum 100% diketahui. Yang kedua, gejala umum seperti masalah kesehatan lain, misalkan demam, bersin, ataupun batuk, bisa disalahartikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi. Yang ketiga, pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya yang mereka tinggal di rumah sakit atau karena sekolah tutup, tanpa asuhan dan dukungan yang tepat. Yang keempat, risiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok yang rentan seperti orang berusia lanjut dan penyandang disabilitas jika pengasuh dikarantina dan tidak ada layanan dan dukungan lain. Yang selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga merilis panduan kesehatan mental selama
masa pandemi COVID-19 ini diantaranya yang pertama, bersikap empati terhadap orang yang terdampak, baik dari negara maupun di negara manapun. Yang kedua, penyebutan pasien diatur agar tidak disebut dengan kasus COVID-19, korban atau keluarga COVID-19. Sebagai gantinya, WHO menyarankan penyebutan dengan sebutan orang dengan COVID-19, orang yang sedang dirawat karena COVID-19, dan orang yang sembuh dari COVID-19. Yang ketiga, hindari menonton atau membaca pemberitaan yang menimbulkan rasa cemas, khawatir, dan tertekan. Serta carilah informasi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Yang keempat, saling membantu dan melindungi satu sama lain. Yang kelima, menghargai perawat dan petugas kesehatan di mana mereka lah yang sangat berjasa melindungi diri kita dan masyarakat dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semua pemateri yang telah menyampaikan materi secara baik. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.